أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الحاضرون واعلموا إن أصدق الحديث يعني كتاب الله وهذا كتاب الله قرآن العظيم وخير الهدي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسنته قوله تقريره وفعله. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala kama yuhibbu rabbuna wa yarda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan memujinya. Dengan wasilah pemujian tersebut, dengan wasilah kesyukuran tersebut, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan, ridho dan pertolongannya. Maka senantiasa kita memuji Allah, semoga semakin kita banyak bersyukur, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak menambah pula nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ila siratil azizil hamid. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban dengan hartanya, dengan nyawanya, darahnya, dengan keringatnya, sehingga alhamdulillah kita bisa merasakan betapa manisnya iman dan Islam. Karena sesungguhnya baginda Rasulullah SAW lah menjadi wasilah kita mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usini wa iyyakum bittaqullah faqad fadzal muttaqun. Di hari yang mulia, hari Jumat, sayyidul ayyam min ayyamil ukhra, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya. Khatib menasihati diri pribadi karena tidak ada yang paling berhak dinasihati kecuali diri sendiri. Mengajak kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah terhadap perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka berusaha kita untuk mengerjakannya jamaah sekalian. Daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam diri kita, maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan hati kita, agar bisa menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menguasai hati ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki keimanan kita dan mempertegas lagi keislaman kita. Ada sebuah nasihat dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikmiyah yang berbunyi innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Tertulis dalam kitab ini sebuah nasihat yang luar biasa yang bunyinya innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Alimul ghaibi wasyahadah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu sesuatu yang zahir maupun yang batin, sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridoannya di dalam ketaatan yang kita kerjakan, jamaah yang dimuliakan Allah. Fala tahkiru min ta'atihi syai'an.
Maka jangan sekali-kali kemudian kita meremehkan setiap daripada ketaatan yang kita kerjakan. Fala'alla ridahu fi. Bisa jadi daripada amal kebaikan yang kita lakukan yang sifatnya remeh-temeh, kecil saja. Ternyata di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fala takiru min ta'atihi syai'an. Maka jangan kemudian sama sekali kita meremehkan sekecil apapun itu amal kebaikan. Telah masyhur di telinga kita, telah sering kita mendengar sebuah kisah seorang perempuan ahli maksiat. Setiap daripada hari-harinya selama puluhan tahun dia lakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pezina. Yang kemudian suatu saat dia menemui seekor hewan yang dimana hewan ini jamaah yang dimuliakan Allah dalam ilmu fikih. Air liurnya, air darahnya, bahkan keringatnya termasuk najis mughalazah, termasuk najis yang berat, yaitu seekor anjing ketika itu. Lantas kemudian si perempuan ahli maksiat ini melihat hewan anjing ini menjilat-jilati pasir, tanda bahwasanya dirinya dalam keadaan haus. Tergeraklah hatinya. Turun ia ke dalam sebuah sumur. Diambillah air dengan terompahnya, dengan alas kakinya. Kemudian ia keluar, kemudian diminumkanlah kepada hewan ini tadi. Yang tadi air liurnya, darahnya, bahkan keringatnya, termasuk najis mughalazah, jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk najis berat. Yang dimana kalau kita membersihkan najis daripada hewan ini harus 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian ia melakukan ini sebagai bentuk penyesalan terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Kemaksiatan yang begitu banyak yang ia kerjakan. Dan sebelum akhir hayatnya, ia punya niat untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dikabarkan ia termasuk ahlul jannah, termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Perkara hal yang remeh-temeh tadi. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubba'a sukhta fi ma'siyatihi fala tahkiru min maksiatihi syai'an fala'alla sukhtahu fi. Dijelaskan pada kitab ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya daripada setiap maksiat yang kita lakukan. Fala tahkiru min maksiatihi syai'an. Maka jangan sekali-kali kita jamaah yang dimuliakan Allah untuk kemudian meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu. Fala'alla sukhtahu fi. Bisa jadi dalam kemaksiatan yang kita remeh-temeh, kita pandang kecil, itu ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini seorang yang ahli tahajud, ahli sholat duha, ahli puasa, ahli amal soleh dan lain sebagainya. Lantas kemudian kita tidak sadar bahwasanya ada sebuah hal yang kita lakukan dan itu berdampak kepada orang lain. Bisa jadi talangan air di rumah kita mengarah ke rumah tetangga kita. Setiap turun hujan, maka basah rumah tetangga kita. Tergenang air sehingga membuat kesulitan di dalam dirinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meremehkan hal sekecil apapun itu yang didapat, yang di dalamnya ada kezaliman, yang di dalamnya ada kemaksiatan, bisa jadi hal yang remeh-temeh tersebut akan menahan kita ketika hendak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fala takiru min maksiati syai'an. Maka jangan sekali-kali kemudian kita meremehkan sekecil apapun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi daripada hal yang remeh-temeh itulah yang menjadi penyebab kita masuk bahkan terpeleset ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah, innallaha khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Fala tahkiru min ibadihi ahadan. Maka jangan kemudian kita remehkan setiap daripada orang, satu orang pun. Fala alla waliyu min awliyaillah. Bisa jadi orang yang kita remehkan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat seseorang yang barangkali di bawah kita, tidak lebih kaya daripada kita, posisinya pun lebih rendah di bawah kita, lantas kemudian ada terbesit di dalam hati kita untuk meremehkannya, maka perlu kita hindari jamaah yang dimuliakan Allah. Bisa jadi sesungguhnya dialah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sebaik-baik yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Bukan terhadap kuantitas harta yang ia miliki, bukan terhadap jabatan yang paling tinggi ia miliki,
bukan juga terhadap kekuasaan yang ia miliki, tapi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meremehkan sebuah kebaikan. Semoga Allah jauhkan kita daripada meremehkan kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati kita, membersihkan kita. Jangan sampai kita memandang rendah orang lain, karena sesungguhnya hal yang remeh-temeh tersebut bisa jadi menyelamatkan kita. Hal yang remeh-temeh tersebut bisa jadi kemudian malah sebaliknya menjatuhkan kita ke dalam azab yang begitu pedih. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أوصيني وإياكم باتقوا الله فقد فاز المتقون. Amma ba'd, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini kembali khatib mengajak daripada yang keluar dari lisan kita ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap daripada apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita sebagaimana beliau menyampaikan dalam hadisnya yang sahih. Man shalla alayya marra fa sallallahu biha asyar. Barang siapa yang salat kepadaku satu kali saja, fa sallallahu biha asyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sebanyak 10 kali jamaah sekalian. Dalam bentuk ketenangan kita dalam hidup, dimudahkan pekerjaan kita, diberkahi harta yang kita dapatkan, dan kebaikan yang banyak lain. Apalagi kemudian kita sering-sering bersalat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, memperbaiki ketakwaan kita, memperbagus keimanan kita, dan kembali menjernihkan keislaman kita. Di khutbah kedua ini kembali kemudian khatib mengutip satu ayat dalam Al-Quran pada surah Al-Mu'minun surah ke-23. Juz ke-18 ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa adahumul maut qala rabbirji'un. Kata Allah, sampai datang sebuah perkara yang memutuskan semua perkara, semua kesibukan terputus, jamaah yang dimuliakan Allah. Semua kepemilikan harta terputus, hubungan juga terputus. Al-maut, hatta idza ja'adahumul maut, yakni kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un, maka orang-orang yang didatangkan malaikat Israel kepadanya mengatakan, ya Allah, kembalikan aku di dunia barang sebentar ya Allah. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal kebaikan yang dulu Engkau perintahkan kepadaku ya Allah. Daripada sholat yang Engkau perintahkan, daripada zakat sedekah yang Engkau perintahkan. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dijawab dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, maka sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat penyesalan. Hari terus berganti, waktu terus habis, masa hidup telah berakhir. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka di belakangmu ada alam barzakh, alam kubur. Masuklah kamu ke dalamnya hatta yaumi yub'atsun, sampai kemudian hari dibangkitkan kelak di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, Ramadan mungkin telah berlalu beberapa waktu yang lalu. Tapi bukan berarti semangat kita untuk ibadah, semangat kita untuk taat, untuk menjadi hamba sebaik-baik hamba, kemudian juga surut. Karena sesungguhnya kita beribadah bukan karena Ramadan. Apakah itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bukan menjadi alasan kita untuk beribadah. Kita beribadah ini hanya semata-mata kemudian untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita. Masih ada menit yang Allah hadiahkan kepada kita. Maka kemudian kita maksimalkan untuk menjadi sebaik-baik bekal menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bila mana kemudian banyak pekerjaan kita, barangkali padatnya pekerjaan kita dari pagi hingga sore hari, maka setidak-tidaknya hadirkan zikir di dalamnya. Agar kemudian setiap dari pekerjaan kita mendapatkan keberkahan dan dinaungi inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya kita bermunajat, kita memohon kepada Allah
sebaik-baik tempat bersandar, sebaik-baik tempat berharap. Kita berharap kepada manusia, manusia mengecewakan kita. Kita berharap kepada harta, harta juga ketika kita wafat akan direbutkan oleh ahli waris kita. Kita berharap kepada jabatan, jabatan juga akan ada yang menggantikan pada akhirnya. Maka sebaik-baik kita berharap dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka tal wahhab. Ya Rahman ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Terima daripada setiap ibadah yang telah kami lakukan ya Allah. Daripada sholat kami, puasa kami, sedekah kami, zakat kami, termasuk mencari nafkahnya kami, bekerjanya kami dari pagi hingga petang hari ya Allah. Alirkan pahala kebaikannya untuk keluarga kami, terkhusus kedua orang tua kami yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, jadikan daripada setiap amal kebaikan yang kami lakukan, setiap detiknya menjadi wasilah dihapuskan, digugurkan, diampunkan dosa-dosa kami di masa lalu. Dijauhkan kami daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan, ketaatan, dan ketakwaan. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Bukakan bagi kami semua pintu rezeki seluas-luasnya. Datangkan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang banyak, sederas-derasnya min haitsu la yahtasib. Ya Allah, perjalankan kami, berangkatkan kami ke Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi untuk mengerjakan haji dan umrah. Engkau yang maha kaya, Engkau yang akan mengkayakan kami, Engkau yang akan mencukupkan kami. Ya Allah, dimanapun dan kapanpun Engkau cukupkan umur kami ya Allah. Dimanapun dan kapanpun Engkau wafatkan kami, kami memohon semoga Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Engkau jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, hadiahkanlah di kehidupan dunia kami kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, hadiahkan pula di kehidupan akhirat kami kebaikan. Wa qina adzabannar, selamatkanlah diri kami, keluarga kami, sahabat kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat daripada siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun